Kita ke informasi lainnya pemirsa, 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Kamis pagi. Selain jenazah, tim SAR juga menemukan 1 potong tubuh di lokasi tersebut. Memasuki hari ke-6 operasi pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban di lereng Gunung Bulu Saraung. Ke-6 jenazah ditemukan pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, dan saat ditemukan posisinya tersebar dalam radius sekitar 50 meter dari titik pertemuan pertama. Selain jenazah, tim SAR juga menemukan 1 potongan bagian tubuh di lokasi tersebut. 6 jenazah yang ditemukan rencananya akan dievakuasi menggunakan teknik gathering rescue. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sisi lain lokasi jatuhnya pesawat sambil menunggu perkembangan temuan berikutnya. Karena kemarin 6 mayat atau 6 jenazah yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama. Dan posisi dari puncak kurang lebih 250 meter dari puncak. Kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung berhasil ditemukan. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di bagian ekor pesawat. media Pak, nggak ada di belakang Pak. Tim SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 yang ditemukan di Desa Tompu Bolu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam ditemukan oleh tim khusus pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kotak hitam ditemukan terdiri dari 2 bagian penting, yaitu flight data recorder dan cockpit voice recorder, yang selama ini menjadi fokus utama pencarian karena berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan vertical rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka, ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada bermalam kita dorong lagi pagi 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan mohon maaf korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Salah satu jenazah korban atas nama Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tiba di Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Setelah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI, jenazah Deden Maulana tiba di area terminal kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada kemarin malam. Deden adalah salah satu dari 3 penumpang asal instansi KKP yang berada dalam penerbangan tersebut. Jenazah Deden Maulana diterbangkan menuju Jakarta pada pagi tadi. Setibanya di Jakarta, jenazah dibawa ke kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu untuk prosesi pelepasan dan penghormatan terakhir. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel menerima kantong jenazah yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Beberapa barang pribadi yang ditemukan dalam pencarian juga diserahkan ke petugas untuk diidentifikasi. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel kembali menerima kantong jenazah dari Basarnas yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500.
Kantong jenazah diserahkan langsung pihak Basarnas ke tim DVI di postmortem yang berada di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Rabu malam. Selain bagian tubuh, Basarnas juga menyerahkan barang pribadi milik korban yang berhasil ditemukan di lokasi pencarian jatuhnya pesawat ATR 42500. Setelah menerima kantong jenazah dan sejumlah barang pribadi milik korban, tim DVI Bidokes Polda Sulsel kemudian membawanya ke postmortem untuk dilakukan identifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, A-News melaporkan. Jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Adi Setiawan, A-News melaporkan. Sindo Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami kembali. Hujan yang mengguyur DKI Jakarta membuat kenaikan debit air di pintu air Manggarai. Ketinggian air di pintu air Manggarai sekitar 740 cm dari ketinggian sebelumnya di 680 cm. Warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung untuk tetap siaga karena diprediksi curah hujan masih sangat tinggi. Hujan yang mengguyur Jakarta seharian ini membuat sejumlah pintu air di Jakarta berada dalam status siaga 2. Ya, jika kita lihat dari data BPBD Jakarta, ketinggian air di sejumlah pintu air meningkat dan berada dalam status siaga 2. Per pukul 3 sore ada 3 pintu air yang siaga 2, yakni pintu air Karet, Angke Hulu, dan Pasar Ikan. Sementara 2 pintu air lainnya, yakni Manggarai dan Pos Sunter Hulu, berada di siaga 3.